Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Firman Adi Saputra dari Universitas Tulang Bawang Lampung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas formulasi teknologi sediaan steril, yang dimana di sini saya akan menjelaskan ulang video yang saya lihat, dan teman-teman juga bisa lihat. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Di sini nih saya akan menjelaskan tentang pembuatan produk steril, dimana produk steril itu adalah bentuk kesediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Sesuai dengan CPOB, produk steril itu dibuat dengan persyaratan khusus dan dalam persyaratan yang sangat ketat, khususnya bagi industri farmasi yang memproduksi obat produk steril tersebut. Tujuannya dengan memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan juga pirogen. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mikroba, partikulat, dan pirogen itu, bisa saya jelaskan. Mikroba itu adalah organisme hidup yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Kalau partikulat itu partikel padat atau cair yang bentuknya itu sangat mikroskopis dan dia itu terdapat di udara. Sedangkan kalau pirogen itu adalah zat yang dapat membuat kita demam atau hewan, manusia atau hewan. Nah, jadi pembuatan produk steril itu harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan prosedur yang sudah ditetapkan, karena resiko yang dapat ditimbulkan itu sangat besar. Contohnya ada sepsis. Nah, sepsis adalah kondisi medis serius yang ditandai dengan adanya radang atau inflamasi di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi. Kemudian ada gejala-gejala dari sepsis. Yang pertama ada demam, kemudian ada tekanan darah menurun, kemudian pernafasan dan detak jantung itu meningkat secara drastis yang diikuti dengan timbulnya lesi pada kulit. Kemudian terjadinya pembekuan darah secara spontan dan dapat menyebabkan kematian. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan produk steril teman-teman. Secara garis besar, proses pembuatan produk steril itu dibagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama itu adalah proses produksi disterilkan dalam mode akhir atau sterilisasi akhir. Nah, metode ini dilakukan untuk produk yang tahan terhadap pemanasan, karena metode ini dilakukannya pemanasan dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, yang kedua itu produk diproses secara aseptis, di mana metode ini dilakukan untuk produk yang tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga proses produksi harus dilakukan proses aseptis. Kemudian kita masuk ke sumber-sumber kontaminasi, di mana sumber-sumber kontaminasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada lingkungan atau udara, yang kedua ada personel atau orang yang memproduksi produk tersebut, dan yang ketiga adalah mesin atau peralatan. Kita masuk yang pertama, udara atau lingkungan. Udara itu merupakan kontaminan utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB itu diatur adanya syarat ruangan. Contohnya seperti bagaimana aliran udara di dalam ruangan tersebut dan berapa jumlah partikel yang ada. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Jadi produk kita itu dapat terjamin atau enggak, bagus atau enggak, dan steril atau enggaknya itu dapat dipengaruhi juga oleh udara yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian yang kedua ada manusia atau personel. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut dapat ditemukan di usus halus, di mata, di hidung, mulut, rambut, dan juga kulit. Nah, kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba per milimeter persegi. Jadi dapat teman-teman bayangkan ya, jika kulit kita ini dapat merusak produk yang kita buat, karena kulit kita dapat mengandung 1000 mikroba per milimeter persegi.
Kemudian yang ketiga kita masuk ke mesin dan peralatan. Nah, meskipun terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Contohnya, di mesin itu ada lekukan-lekukan dan juga ada lipatan-lipatan kecil, di mana lipatan-lipatan tersebut dapat terdapat banyaknya bakteri dan bakteri tersebut dapat berkembang biak sehingga bakteri tersebut dapat memperbanyak diri. Kemudian kita masuk ke bangunan dan desain bangunan. Dalam pedoman CPOB, bagaimana cara kita untuk melakukan klasifikasi atau kualifikasi ruangan bersih dan sarana udara bersih yang kita gunakan dalam proses produk steril. Nah, CPOB sudah menetapkan dua hal persyaratan dalam sarana ruangan bersih dan sarana udara bersih. Yang pertama ada klasifikasi, yaitu yang dilakukan sebelum produksi itu berlangsung. Yang kedua ada pemantauan itu dilakukan pada saat produksi itu berlangsung. Jadi area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko kontaminasi oleh partikulat atau mikroba pada produk atau bahan yang ditangani. Kemudian pada pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Yang pertama ada zona A. Zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misalnya zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar airflow di tempat kerja. Kemudian ada kelas B. Untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kemudian kelas C dan kelas D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Kemudian prinsip desain. Semua bangunan dan fasilitas hendaklah sedapat mungkin desain untuk mencegah personil yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A atau kelas B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Kemudian kita masuk ke pemantauan ruangan bersih dan sarana udara bersih, di mana ruangan bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan atau sarana udara bersih. Untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misalnya organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Frekuensi pengambilan sampel dan ukuran sampel dalam pemantauan zona kelas A hendaklah ditetapkan sedemikian rupa sehingga mudah diintervensi. Kejadian yang bersifat sementara dan kegagalan sistem apapun dapat terdeteksi dan memicu alarm bila batas waktu terlampaui. Kemudian, jumlah rendah dari partikel yang berukuran lebih dari 5 mikron di lokasi di titik pengisian pada saat proses pengisian berlangsung tidak selalu dapat tercapai. Hal ini dapat diterima karena ada sebaran partikel atau tetesan produk itu sendiri. Dan sistem pemantauan partikel udara dapat terdiri dari beberapa alat penghitung partikel yang independen. Suatu jaringan dari serangkaian titik pengambilan sampel yang dihubungkan dengan manifold pada suatu penghitung partikel atau kombinasi dari kedua sistem tersebut. Sistem yang dipilih hendaklah disesuaikan dengan ukuran partikel. Pada zona kelas A dan B, pemantauan jumlah partikel ukuran lebih dari 5 mikron menjadi penting karena merupakan sarana untuk deteksi dini kegagalan. Kemudian masuk ke ruang ganti pakaian, di mana sistem tata udara disesuaikan dengan kelas kebersihan. Kemudian dialiri udara tersaing secara efektif dan didesain sebagai airlock, di mana sistem airlock ini berfungsi untuk ketika pintu masuk dan pintu keluar itu dibuka secara bersamaan akan menimbulkan atau sistem akan mengeluarkan sistem peringatan alarm. Jadi nggak bisa mau dibuka secara bersamaan.
Jadi direkomendasikan untuk ruangan terpisah untuk jalur masuk dan jalur keluar di dalam ruangan bersih tersebut. Kemudian ada personil. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di dalam area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Personel yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.